Kita akan sampai jam 8 malam. Ya, karena ada 4 poin yang mau kita bahas. Jadi kalau setiap poin itu 1 jam, jadi kalau ada 4 berarti 4 jam. Nah, ini sudah setengah 4, berarti sampai setengah 8 atau sampai jam 8 malam. Ya. Dan ini kan kalian calon-calon hamba Tuhan tidak boleh mengeluh, ya, karakternya harus seperti angel, more than human, lebih daripada manusia. Oke. Ya, latar belakang tadi saya sudah ceritakan, ya. Ini adalah satu apologi, tulisan pembelaan Chrysostom terhadap Basil yang dituduh oleh Basil bahwa dia menipunya. Lalu Chrysostom mengatakan, bagaimana saya bisa menipu kamu, sedangkan hal-hal baik yang akan kamu peroleh. Dapatkan seorang imam, kamu memperoleh kemuliaan, kamu menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya. Kamu memegang fungsi sakramental, kamu menjadi dokter bagi jiwa, karaktermu terpuji, kemudian hatimu akan makin kelihatan, dan pada akhirnya kamu tuh menjadi seperti gembala atau wakilnya Kristus di dunia. Lalu kita mengatakan bagaimana hal-hal yang kamu dapatkan itu adalah satu tipuan, gitu. Kecuali yang kamu dapatkan itu hal-hal yang merugikan diri kamu. Nah, itu baru saya berbohong atau saya membohongi kita. Ya, apa yang ditulis oleh Chrysostom itu memang bergaya tulisan retoris. Ya. Ada 2 terjemahan buku, yang satu dari Stephen, ya, dari Stephen. Bahasa Inggrisnya agak susah, ya. Tapi untuk kelas kali ini kita akan pakai terjemahan Graham Neville. Tapi Graham Neville itu membagi buku itu menjadi 16 topik, ya. Topik hari ini kita ada 5 minggu pertemuan, ada 5 kali berarti. Sedangkan ini ada 16 poin atau 16 topik yang akan kita bicarakan. Ya. Oke. Introduction tadi sudah. Oh, berarti ada 17 plus introduction, ya. Ada 17. Berarti 1 minggu, hari ini Selasa, berarti 3 topik kita akan bahas. Ya, setiap minggu 3 topik sampai nanti 5 minggu ke depan ada 15 topik atau 17 topik, ya. Mungkin minggu terakhir kita bisa atau minggu-minggu ini kita bisa sisihkan lebih dari 3 topik. Oke. Kita lanjutkan tadi introduction. Sekarang topik yang kedua adalah persahabatan antara Yohanes Chrysostom dengan Basil, ya. Kadang-kadang saya pakai John, ini maksudnya Yohanes Chrysostom, ya. Nah, sebut Yohanes kepanjangan gitu, ya. Jadi John aja, ya. Dan John ini loh. Oke. Di buku yang pertama dari karangan terjemahan Stephen atau dari buku Philip K, ya, ini Yohanes menjelaskan bahwa dia memiliki sahabat yang sangat setia, sangat dia kagumi, gitu, ya. Dari sejak mereka muda, mereka sudah bersama-sama. Maka mereka dikatakan di situ belajar dalam guru yang sama, studi yang sama, ya. Mereka punya ketertarikan yang sama, entusiasme yang sama, men-sharekan berbagi ide-ide yang sama, ya, tentang ketertarikan mereka. Nah, pada awalnya memang mereka tertarik pada hal-hal hukum, karena mereka belajar retorik, belajar filsafat, gitu, ya. Tetapi pada akhirnya mereka memilih masuk menjadi biarawan,
Nah, Chrysostom pada saat itu memang dia harus juga merawat ibunya ya bersama dengan ibunya. Satu sisi dia juga jadi seorang pengacara begitu ya. Dia katakan di sini, aku juga masih hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan duniawi. I still entangled in the lust of this world. Aku masih tidak tertarik pada nafsu-nafsu dunia, ya, drag my down, membuat aku jatuh dan mendorong aku untuk kehidupan yang sangat rendah di dalam sana. Tetapi persahabatan kita pun akan tetap intim, ya, dikatakan tidak akan pernah berubah, dikatakan kepada Basil. Ya, walaupun Basil itu sudah jadi biarawan, tapi Chrysostom karena dia tidak bisa meninggalkan ibunya, dia tidak masuk menjadi biarawan. Tetapi ketika panggilan untuk menjadi seorang biarawan itu datang, kehidupan yang dulunya asik gitu ya, yang dia bisa jalani itu dengan baik, tiba-tiba tidak lagi balance, dia katakan, tidak lagi remain in balance, ya, tidak lagi seimbang gitu. Ya, dia harus bisa meninggalkan, kalau kita sekarang meninggalkan zona nyamannya, hidup di dalam satu panggilan menjadi biarawan. Lalu kemudian dia jelaskan lagi di sini, ya, di paragraf berikutnya, dia ceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan ibunya, gitu ya. Chrysostom memang dia seorang pemuda yang brilliant, pintar dalam masalah hukum, ya. Dia selalu menghadiri atau menjadi pengacara di pengadilan, begitu, ya. Lalu tapi dia punya satu satu pergumulan ya, yang tidak pernah dia bisa hentikan, continual lamentation tentang ibunya, ya, yang memang dari muda itu, dari sejak dia lahir ibunya itu sudah menjanda dan ibunya tidak mau menikah lagi padahal usianya masih muda, waktu itu masih 20 tahun, ya. Ibunya itu selalu mengatakan kepada dia gini ya, my child, anakku, ya, it was not the will of heaven that I should long enjoy your father's virtues. Ya, itu bukan kehendak Allah kalau aku akan selalu bisa menikmati kebaikan ayahmu. Ya, karena ayahmu meninggal, ya, setelah kamu lahir, membuat kamu menjadi yatim, anak yatim, ya, dan membuat aku itu menjadi janda, dikatakan sebelum waktunya, sehingga semua beban keluarga itu ada di pundakku, ya, membesarkan kamu, itu dia katakan di dalam situasi yang sangat stormy, ya, yang penuh dengan badai, yang harus dihadapi oleh seorang wanita muda seperti saya pada waktu itu. Ya, ayahmu sudah meninggalkan dunia ini, ya, segala tanggung jawab ada di pundakku. Dan untuk solusiaku itu sangat berat katanya. Itu Chrysostom ceritakan gitu ya kepada Basil tentang pergumulan dia, mengapa dia menolak masuk menjadi seorang biarawan. Kita lanjutkan ya lagi. Walaupun ibunya itu sangat menyayangi dia, ya, dan menginginkan satu kehidupan yang penuh kesalehan gitu, ya, kita mengakui bahwa aku tidak bisa terhindar yang namanya masalah-masalah duniawi, dia katakan, ya, yang mendorong aku untuk belajar tentang hukum alam, ya, tentang
kebiasaan-kebiasaan dunia ini gitu. Ya, aku belum memikirkan gitu ya untuk mengabdikan hidupku kepada Tuhan. Tetapi saya punya sahabat gitu ya yang tidak akan membiarkan saya hancur gitu. Tetapi dia akan sahabat kita yang selalu peduli dengan apa yang aku kerjakan. Nah, memang Basil terus mendorong Kristofom ini ya untuk masuk ke dalam kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, lalu Kristofom melanjutkan, di tengah situasi seperti ini, ya, aku terus menolak my answer, artinya menolak panggilanku. Ya, karena memang waktu mereka belajar bersama-sama itu dengan Basil, mereka sudah berjanji gitu ya, bahwa mereka mau melayani Tuhan masuk biarawan gitu. Tetapi Kristofom terus menolak gitu. Sampai akhirnya memang Basil yang masuk biarawan. Tetapi anehnya tiba-tiba kata Kristofom, saya dan Basil itu ditawarin untuk menjadi imam. Nah, ketika saya mendengar ini, ya, ketika saya ditawarin untuk menjadi imam itu, saya langsung dalam pikiran saya tidak layak gitu. I found nothing worthy of something on. Dan saya merasa diriku itu tidak layak untuk menjadi seorang imam. Nah, akhirnya dia mendorong Basil temannya untuk untuk mengambil posisi itu. Tetapi mereka karena adalah sahabat dekat dan Basil itu sudah sangat percaya kepada Kristofom. Kalau Kristofom tidak mau ditabiskan jadi imam, maka Basil juga tidak mau. Gitu. Ya, nah ini akhirnya timbul satu ide dari Kristofom bagaimana ini, ya, supaya Basil ini tetap ditabis dan saya itu tidak. Gitu. Nah, akhirnya Kristofom itu tanda petik membohongi Basil, ya, bahwa dia, ayo kita akan sama-sama ditabis, tapi pada hari hanya Kristofom berlari gitu, dan bersembunyi, dan dia tidak muncul, tapi pada saat itu yang ditabis itu adalah si Basil. Nah, ini sudah sampai ke sini ya. Oke. Lalu kita lanjutkan. Basil, ya, akhirnya mau nggak mau karena ya sudah ada di depan sang penabis itu, ya dia nggak bisa menghindar. Akhirnya dia harus submit to the yoke, ya, pada salib itu, dan dia berjanji bahwa dia harus berjanji ya, disumpah untuk menjadi seorang imam yang baik. Dan melihat ini, akhirnya Basil itu merasa tertipu, ya, dan dia datang kepada di sini ya, dia datang kepada Kristofom dengan satu perasaan yang merasa dia tertolak gitu ya oleh Kristofom dan meminta ya penjelasan dari si Kristofom. Nah, ini dia di poin yang kedua kita akan belajar hari ini. Ada 2 poin, cepat ya. Oke, kita hari ini 4 poin ya. Berarti 2, 3, 3 poin lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Basil ya tentang pembelaan dia merasa dia dibohongi oleh Kristofom ini. Dia mengatakan bahwa kamu tuh mau mencuci tangan dirimu sendiri ya, gitu. You have washed your hands of me, gitu ya. Kan? Dan dan kamu tidak mempertimbangkan gitu ya reputasimu gitu. Ya, kalau kamu meninggalkan begitu saja, gimana nama baikmu, misalnya kata itu. Apa nanti kata dunia, gitu.
ya, bahwa kamu tuh mengabaikan pelayanan ini. Dan dia akan mengatakan bahwa itu kamu love of fame glory, kamu tuh suka akan kemuliaan yang sia-sia. Gitu. Ya, pasti orang-orang dunia akan menyebutnya seperti itu, kata Basil. Dan Basil lalu melanjutkan, aku sangat malu untuk memberitahu kepada mereka bahwa aku sebetulnya itu dijebak plotting, ya, dijebak trik oleh kamu dalam waktu yang cukup lama. Kamu itu bahkan berpura-pura, kata Basil, menjadi sahabatku. Ya, nah, ibaratnya Basil akan dikhianati gitu. Ternyata Yohanes Krisostomnya itu kabur saat mau ditangkis, padahal mereka sudah berjanji. Ya, nah ini adalah satu misfortune, ya, kesialan begitu. Gitu. Kesel ya Basil ini. Mungkin di antara kalian pernah nggak dibohongi sama teman gitu? Pasti ya. Rasanya gimana? Nah, kalau dibohongi itu kayak gimana? Sukacita ya? Atau menderita ya? Ngamuk marah gitu seperti Basil. Ya, karena manusiawi kita akan marah-marah gitu. Ya. Nah, Basil lagi mengajarkan, aku sudah menceritakan kamu kebenaran, ya, aku membela kamu di antara mereka, gitu ya. Tetapi ini aku menuntut penjelasan kamu. Jadi dia sebagai seorang teman pun, Basil tidak menjatuhkan temannya. Itulah sahabat yang sejati. Ya, ketika ada orang yang membicarakan kita jelek di belakang kita sebagai seorang sahabat, ya, kita tetap harus mencari tahu kebenarannya, tidak menjatuhkan, ya, tidak gampang terprovokasi. Nah, bahkan itu mengalami seperti itu. Aku itu dituduh sama orang-orang dunia, ya, bahwa kamu tuh love of fame glory, kamu tuh sombong begitu, ya, dikasih satu jabatan yang mulia malah kamu melarikan diri. Nah, sementara kamu mentrik aku, ya, menjebak aku, pura-pura jadi sahabatku, ya, aku tuh mengalami kemalangan gitu, ya, dari tuduhan dari orang-orang dunia ini. Lalu dia lanjutkan lagi, bagaimana ini? Bagaimana kita itu endure future disgrace ini? Bagaimana kita menghadapi masalah ini? Ya, orang menuduh kamu itu arogan, ya, vainglory, sombong, atau mencari kemuliaan yang sia-sia, begitu ya. Lalu banyak penuduh-penuduh yang menjudge kita bahwa kita menghina lembaga pelayanan itu. Nah, intinya di bagian yang kedua ini adalah kekesalan si Basil, ya, terhadap kebohongan dari Kristus. Lalu kita lanjutkan lagi. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan benar keputusanmu, kata si Basil. Ya, apakah kamu sudah punya reasoning, supaya punya argumentasi untuk membela dirimu? Basil bertanya seperti itu. Oke, kamu punya argumen nggak untuk defense-mu kalau kamu dituduh seperti itu? Ya, dia Basil mengatakan, aku tidak meminta penjelasan yang memuaskan aku, tetapi adalah bagaimana kamu ini menjelaskan kepada penuduh-penuduhmu kalau kamu tuh melarikan diri, gitu ya. Nah, itu permintaan dari Basil, teman yang sangat baik. Gitu. Kemudian kita lanjutkan yang dikatakan oleh Basil lagi.
Ketika aku menghadapi itu semua, ya, dalam kesendirian aku, oke, aku menanggungnya itu di dalam silence and meekness, ya. Nah, ini baik sekali ya buat kita ya, ketika kita jadi seorang imam mungkin atau jadi seorang pendeta di gereja, ya. Kadang-kala kita tuh dituduh yang enggak benar, benar ya, gitu. Atau kita nggak berbuat seperti ini, tapi kita dicap ya, dituduh bahwa kita mengerjakan seperti itu, padahal tidak, kebenarannya seperti itu. Nah, ini dialami oleh Basil, ya. Lalu Basil itu mengatakan, aku menanggung semuanya itu, all the things I bear, semua itu aku tanggung, ya. Tetapi aku juga mau mencari kebenarannya. I reproach you for the lonely positions, ya kan? Aku juga mencari engkau untuk mengetahui kebenarannya. Tapi aku menanggung sertaan dari luar itu dengan satu kehumbleness, kerendahan hati. Ya, sisi lain aku mau mencari tahu kebenarannya, tapi aku tidak mau menghakimi temanku. Aku mau mencari kebenarannya. Tapi ketika tuduhan-tuduhan yang jelek itu diarahkan kepadaku, biarlah aku menanggung itu di dalam keheningan dan di dalam satu meekness, ya, kerendahan hati, kata pasti. Nah, ini baik sekali, ya. Aku tidak bertindak buru-buru untuk melawan kamu, ya. Tetapi aku menanggungnya itu di dalam satu keheningan dan kerendahan hati. Aku terima maksudnya tuduhan-tuduhan mereka, ya. Dan dia katakan, kata Basil lagi, aku memaksa diriku, ya, untuk tidak mau mengutuki kamu, gitu. Ya, aku tidak pernah memaksa kamu untuk meminta maaf juga, kata Basil. Gitu. Jadi memang di sini ya kita bisa belajar bahwa ini satu contoh yang baik yang diperlihatkan oleh Basil, ya kan? Kalau kita alami satu problem, ya, satu tuduhan-tuduhan seperti itu, kita tidak membalasnya, ya, atau kita tidak ikut menuduh kembali, tetapi dengan diam-diam mencari kebenarannya. Nah, ini satu hal yang bijaksana ya yang dilakukan oleh Basil. Dia nggak mendorong supaya, ayo kamu harus minta maaf sama saya, gitu, ya. Nah, dia tidak memaksa Kristus seperti itu. Tetapi yang menarik dia katakan adalah aku mencari tahu kepada kamu, ya, kebenarannya seperti apa. Sehingga ini adalah satu great advantage for us to be one mind. Nah, kalau saya cari tahu, kita kembali lagi bisa jadi satu pikiran, gitu. Ya, biasanya kan kalau kita tuh dituduh macam-macam, kita langsung, wah memang ini, udah kita putus saja persahabatan kita, ya kan? Kita nggak usah lagi bersahabat sana gitu. Pernah alami nggak seperti itu? Dikhianati teman, kita putus persahabatan yang sudah kita bina mungkin bertahun-tahun, ya. Nah, pasti mengalami, tetapi dia katakan di sini, it was a great advantage. Justru ini adalah satu keuntungan yang besar bagi kita. Ini diuji kita, supaya kita itu tetap menjadi satu dan mempertahankan persahabatan kita. Nah, dia katakan di situ, secure in our mutual friendship. Ya, berarti persahabatan itu makin lama akan membuat kita makin trust dengan sahabat kita atau teman kita. Ya, apapun yang dia alami gitu. Everyone, kata Chrysostom di sini ya, setiap orang ya selalu bisa mendapatkan benefit dari sesamanya.
Kalau ini ya dikatakan everyone selalu bisa mendapatkan apa? Benefit. Ya, dari orang lain. Gitu. Misalnya Basil itu merasa dihianati oleh Chrysostom. Nah, Basil belajar dari Chrysostom bahwa dari peristiwa-peristiwa yang dialami Chrysostom itu, oh, saya bisa mengerti dia. Kenapa dia memutuskan demikian? Ya, saya bisa memahami alasan Chrysostom, alasan temanku. Ya, dan saya tidak belajar, saya belajar untuk tidak buru-buru menghakimi orang. Nah, itu satu benefit. Ya kan? Nah, kalau kita tidak punya sahabat, kita mau belajar dari mana? Kalau kita hanya hidup untuk vainglory, untuk diri kita sendiri, kita nggak akan bisa belajar apa-apa. Ya, kita nggak akan menderita apa-apa gitu. Tetapi Bagus mengatakan sangat baik. We get the great benefit to ourselves and to others. Ya. Dan aku sendiri tidak pernah mau mengambil keuntungan dari orang lain. Ya, artinya ketika Chrysostom dituduh seperti itu, berarti saya tidak mau menjatuhkan imanku, gitu. Ya, aku menanggungnya itu di dalam silence dan di dalam kerendahan hati. Oke, tetapi aku mau mencari jawabannya dari kamu. Oke, aku tidak pernah berhenti mengingatkan kamu terhadap semua yang aku katakan di saat kita hidup bersama-sama, di saat kita menghadapi musuh yang sama. Ya, aku punya kasih yang tulus. Ya, aku selalu memberikan nasihat-nasihat yang terbaik buat kamu. Nah, tapi ini Bang ini seorang sahabat yang sangat setia, gitu ya. Dan mungkin jangan seperti sekarang ini sangat sulit ya mencari sahabat seperti itu. Oke, kita sudah pernah mengalami banyak misfortune, kemalangan-kemalangan, ya, dan kita semua berhasil mengatasi itu. Nah, apalagi masalah seperti ini, ya, tidak akan menghancurkan persahabatan kita. Aku terus mendorong diriku untuk mengatakan ini. Dia memotivasi dirinya, ya, dia tetap percaya kepada Kristus. Persahabatannya tidak akan pernah berakhir, tapi justru menjadi lebih sehat, gitu. Justru dengan ada masalah ini, persahabatannya malah bisa jadi lebih erat, gitu ya, saling membangun, kira-kira gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, di sini. Jadi yang dikatakan oleh Basil di sini adalah sekarang kalau kamu percaya sama aku, persahabatan kita itu masih oke, ya, gitu. Akankah kamu menghibur aku, comfort me, gitu ya, menolong aku supaya aku tuh bisa menghadapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang tentang kamu. Nah, dia minta, ibaratnya dia minta penjelasan dari Kristus. Memang Basil tidak langsung mengatakan, ayo seolah menghakimi, gitu ya. Tetapi Basil dengan lembut mengatakan, who will comfort me and prepare me to deal the ill-mannered conduct of others. Ya, siapa yang bisa menghibur aku, menyiapkan aku untuk tentang tingkah laku yang salah, gitu. Bisakah kamu menunjukkan hal bahaya yang kamu sudah lakukan, ya? Basil seperti, ya. Bagaimana kamu mengatasi tuduhan-tuduhan orang seperti itu? Nah, baru di sini bagian yang ketiga, Yohanes menjawab apa yang menjadi keluh kesahnya Basil, gitu. Nah, tapi pertanyaan keluh kesahnya Basil itu layak bagus nggak sih sebetulnya? Bagus banget, ya kan? Dia tetap percaya sahabatnya Kristus, dia tidak menghakimi secara buru-buru, ya. Dia memang menanggung malu, hinaan tentang temannya, tapi dia tidak menjatuhkan temannya. Dia mencari penghiburan diri, ya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu kepada Kristus. Persahabatannya justru semakin erat katanya, ya kan? Dari peristiwa ini kita bisa saling menguntungkan, kadang-kadang bisa
akan masuk ke bagian yang ketiga, balasan dari John Chrysostom. John berkata, ini bentuk dialog ya. Be a good cheer, tenanglah Chrysostom, Basil. Ya, aku sudah siap kok menjawab semua masalah ini, gitu. Ya, tapi aku akan menjelaskannya masalah ini yang kamu ceritakan itu tadi dengan dengan terbaik gitu ya. Jika kamu ingin, aku akan membuat semacam pembelaan, ya, defense, ya. Kita tahu kalau Chrysostom ini kan seperti seorang pengacara hukum gitu ya, sehingga pembelaan-pembelaannya itu pasti sangat retorik, sangat tepat gitu. Dia seorang retorika yang hebat. Makanya tulisan-tulisannya itu kalau kita baca pelan-pelan kita akan dapat banyak benefit. Tapi kalau kita bacanya malas-malas gitu ya kita nggak akan ngerti. Saya tahu beberapa dari kalian kan ngomong apa sih ini buku? Gak mudeng-mudeng saya bacanya. Ya pertama ya memang ya bacaan seperti ini tidak mudah, tetapi ini apa yang ditulis oleh Chrysostom ini very powerful. Ya, dan saya punya kerinduan di sini. Kita sama-sama mencoba ya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin mengajarkan yang terbaik, tapi kalian juga harus berusaha untuk membacanya, mengertinya dan merefleksikannya dengan sebaik mungkin. Karena kalau tidak ini nanti hanya jadi pengetahuan sementara. Ya begitu selesai kuliah kita sudah nggak tahu apa-apa lagi gitu. Ya, beberapa hari lalu saya sendiri juga kembali waktu baca seperti ini, saya tuh ingat ya di satu buku mengatakan bahwa pengajaran seperti itu adalah spiritual knowledge, pengetahuan spiritual. Nah, pengetahuan spiritual itu bukan konsumsi atau makanan dari mind kita, otak kita. Otak kita atau mind kita itu makanannya adalah reason, ya, alasan, argumentasi, gitu, penjelasan, konsep, teori, gitu. Tetapi makanan dari hati, dari jiwa kita itu adalah apa? Spiritual knowledge yang kita peroleh dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa? Mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus. Ya, nah Kristus mengajarkannya itu kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada bapak-bapak gereja seperti John Chrysostom ini. Nah, kita percaya bahwa apa yang ditulis yang sudah ini tulisan pada tahun 391, berarti sudah berapa tahun? Abad yang ke-4, ya kan, menjelang abad ke-5. Ini sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun ini? 1000 lebih ya, 1600 sekian tahun. Gitu. Dan itu tetap dibaca sampai sekarang oleh generasi di setiap zaman yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini tulisan klasik yang saya percaya ini adalah spiritual knowledge yang Tuhan mau kita pelajari. Ya, tentunya bersama dengan Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu pelajaran seperti ini tidak boleh hanya sekedar kuliah atau makanan bagi otak saja atau pengetahuan saja. Tetapi ini harus bagaimana spiritual knowledge itu, pengetahuan seperti ini itu harus turun, harus diubah menjadi spiritual knowledge, pengetahuan spiritual yang memang itu menjadi makanan dari roh kita. Ya, ingat setiap hari Tuhan mengatakan kamu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari apa? Firman yang kamu dengar. Nah, firman yang kamu dengar itu adalah spiritual knowledge, pengetahuan rohani. Itulah seperti roti, makanan bagi jiwa kita. Ya, nah saudara-saudara, semester pendek ini 5 minggu ke depan ini
we try the best, ya, kita mencoba yang terbaik, merefleksikan kembali, menggumulkan kembali, ya, atau menggumulkan ulang panggilan kita menjadi seorang imam, ya. Nah, kalau kita belajar tadi 2 poin, ya, panggilan menjadi seorang imam itu Basil yang hidup saleh saja pun, yang sudah jadi seorang biarawan pun itu dia nggak mau kalau nggak ada Krisostom yang menemani bersama-sama, gitu. Tetapi karena Krisostom ini kan masih terikat dengan hal-hal duniawi, ya, dia masih muda, ya, dia belum siap, dia nggak layak, sehingga dia mendorong sahabatnya itu. Tapi sahabatnya nggak mau kalau Krisostom nggak ditampil, dia juga nggak mau, nggak sehati sepikir, gitu. Nah, ada Krisostom memakai cara licik seperti itu, ya, John licik, gitu ya, John penipuan, John. Ya, nah, lalu nanti di bagian yang ketiga ini justru nanti Yohanes menjelaskan alasannya, pembelaan-pembelaannya kepada Basil. Sampai nanti pada akhirnya Basil itu tergerak kembali. Oh iya betul, saya harus kerjakan ini. Nah ini begitu juga penting bagi kita, ya. Karena kita melayani Tuhan itu begitu apa? Kayak nggak ada gunanya deh, gitu ya. Ya kan? Ngapain gitu? Kita seringkali berpikir seperti itu. Ya, kita seringkali merasa iya ya, benar nggak ini ya jalan yang saya pilih ya, keputusan seperti ini ya. Atau benar nggak saya di sini terpanggil gitu, jadi hamba Tuhan, sekolah teologi, gitu ya. Nah, mungkin kita juga pernah berpikir saya tidak layak seperti Krisostom, ya kan? Saya masih banyak dosa, masih belum bisa taat, gitu. Nah, tulisan seperti ini diharapkan kita coba membayangkan waktu kamu baca begini, kamu adalah Krisostomnya dan kamu juga adalah Basilnya, begitu, ya. Sehingga ini bukan orang lain, tetapi ini aku, gitu. Tulisan seperti ini bukan untuk memang ya itu di atas 5 atau 4 kan, tapi ini tulisan seperti ini untuk aku, ya. Akulah Krisostomnya, karena kita sama-sama di sini dipanggil menjadi imam, mau menjadi hamba Tuhan, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa jawaban Yohanes, ya, bagi Krisostom ini? Aku tidak bodoh, gitu ya. Aku sudah memikirkan bagaimana aku bisa membela diri, membela apa urusanku, temanku, terkasih, gitu ya. Aku tidak berbuat salah kepadamu. I'm not wrong you. Oke, aku akan mempertanggungjawabkan apa yang aku perbuat, ya. Terus dia mengatakan apa kesalahanku sehingga aku harus meminta maaf, gitu, ya, kepada penduduk-pendudukku, gitu, kepada mereka, ya, dia katakan, ya, aku melakukan itu untuk benefit, untuk satu keuntungan kamu, ya, dan benefitnya itu adalah yang akan aku jelaskan itu nanti, itu bukanlah satu benefit yang bohong, gitu, tapi memang benar satu benefit yang kamu akan terima, gitu, ya. Jadi bukan tipuan. Dan aku siap kok kalau dia katakan I am prepared to pay any penalty you like. Ya, aku siap menerima hukuman dari kamu, tapi bukan dari mereka, dari penduduk-pendudukku. Ya, aku tidak harus meminta maaf sama mereka, tapi aku siap. Krisostom menuduh mereka itu deception is evil. Ya, penduduknya itu seperti kayak Ayub lah. Orang-orang menuduhnya itu seperti apa? Kerjaan iblis itu. Ya, berusaha bisik, ya, menipu aku. Tetapi aku tidak mau tertipu oleh tipuan iblis, ya. Tapi kalau kamu mau menipu aku siap terima, kata Krisostom. Ya, I'm prepared to take any penalty you like. Tetapi sebelum kamu
punishment for me, menjatuhkan hukuman terhadap aku mau menjelaskan nih, ya, apa namanya, apa yang aku perbuat ya, walaupun ya aku seperti kayak kriminal nih, ya, di bawah hakim yang harus menjelaskan di hadapan hakim harus menjelaskan ketidakbersalahanku. Oke. Nah, ini pintar sekali ya. Sesatkom ini justru memakai kesempatan ini untuk defense, ya, membela bahwa apa yang diputuskan Basir itu justru benar dan benefit buat dia. Jadi itu bukan satu tujuan, tapi satu benefit yang menguntungkan bagi Basir. Dia menerima jabatan imam itu, ya. Kecuali jabatan tituan itu membuat kamu berbahaya, harmful bagi kamu, ya, membuat kamu itu jatuh ke tangan iblis, menghancurkan kamu, itu satu kejahatan, satu kebohongan. Tapi ini bukan. Jadi bukan deception, tapi adalah satu tujuan yang benar, karena di balik apa yang saya lakukan itu punya advantage, punya satu keuntungan buat kamu. Ya, pernah nggak kita misalnya kita membohongi seseorang, tanda petik membohongi, tapi sebetulnya tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia. Tujuannya apa? Untuk memberikan, justru untuk menguntungkan dia. Ya, pernah nggak bohongi teman, tapi tujuannya baik. Orang bilang bohong apa? Bohong putih ya. Oke, kita nggak bahas etika. Nah, kita lanjutkan lagi. Sesatkom membahas ya pembelaannya lagi. Jika kamu perhatikan, dia kasih contoh ya, cerita sejarah perang gitu ya, para jenderal di lapangan medan perang gitu. Kamu lihat, adakah di antara mereka itu menang tanpa ada siasat? Ada nggak yang perang itu aja nggak ada siasat? Nggak ada, ya kan? Jenderal perang itu selalu pakai taktik, siasat, strategi. Nah, Sesatkom membandingkan dirinya, aku pakai taktik seperti itu, gitu loh. Ya, jadi kalau saya menang perang, apakah saya harus meminta maaf gitu kepada musuh-musuh saya? Ya enggak, kan gitu kan? Karena saya pakai taktik. Nah, itu tadi, ya, gimana temannya itu bisa dihabiskan. Jadi kayak taktik perang gitu ya. Sesatkom menjelaskannya. Jadi ke apa namanya, deceit atau the need of deceit itu penipuan, tanda petik penipuan, itu memang tidak hanya dibutuhkan dalam keadaan perang, kehidupan yang damai, kehidupan bernegara seperti itu, ya, kehidupan antara suami dan istri, ayah dan anak, itu diperlukan, bahkan di dalam pertemanan dengan hubungan orang tua dan anak-anak, itu perlu strategi seperti itu, ya. Apa ya contohnya kira-kira ya? Ya banyak sih ya sebetulnya ya. Kita harus melakukan seperti itu untuk the greater benefit, gitu. Nah, dia contoh kasih misalnya kehidupan Saul, ya, kita kasih contoh. Putri atau daughter dari Saul yang tidak diselamatkan ya oleh suaminya dari tangan ayahnya, tapi justru apa namanya, maksudnya putri Saul itu diselamatkan gitu ya, justru dengan cara membohongi, gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi, saya ini tidak ada di dalam ini cerita tentang Rahab, benar ya?
saya baru kepikiran. Yang Rahab tahu ya, dalam perjanjian lama itu mengumpet siapa? Hah? Dua pengintai namanya Yosua dan Kaleb ya. Benar kan saya katakan? Ya kan? Nah, Rahab itu mengatakan apa kepada tentara yang mencari? Dia kasih tahu nggak? Enggak. Tapi Rahab itu sendiri akhirnya apa? Menyelamatkan pengintai itu dan bangsa Israel kan? Ya kan? Kalau nggak ada si Rahab, maka bangsa Israel nggak bisa menuruti Kanaan. Karena pengintai semua melaporkan hal yang jelek, yang negatif gitu. Ya. Nah, this is the greatest good gitu kata Chrysostom ya. Nah, sama juga kita ada seorang yang menyelamatkan orang lain, gitu ya. Apa namanya? Ya kita kadang-kadang harus menggunakan cara-cara seperti itu supaya terselamatkan gitu. Ya. Saya pernah waktu saya ingat sekarang. Waktu saya kuliah dulu di Medan ya, yang namanya mahasiswa ya, kuliah yang namanya soal apa namanya uang itu kan nggak berlimpah. Ya. Tapi suatu saat ayah saya itu jatuh sakit. Ya. Sakitnya usus buntu, sakit banget dan saya kan waktu itu nggak tahu sakit apa yang bisa ini ya. Dan dibawa ke dokter rumah sakit dan harus katanya operasi gitu. Usus buntunya harus dibuang. Nah, dalam keadaan yang panik gitu ya, tiba-tiba kalau nama operasi kan rumah sakit itu minta apa? Tanya kan, kamu ada uang berapa gitu? Ya kan, kamu apa namanya? Ada jaminan nggak? Kayak gitu. Nah, form yang diisi itu semua bohong. Ada uang berapa tulis aja, gitu. Ada jaminan apa tulis aja, gitu. Ya karena udah coba pinjam sana sini sama teman apa, nggak ada yang punya, ya udah bohong sama rumah sakitnya. Yang penting nyawa tertolong, gitu. Urusan pembayaran belakangan. Diminta ini itu bilang aja ada semua, gitu. Ya. Nah ini salah satu contoh yang dipakai oleh Chrysostom untuk menyelamatkan seseorang. Ya. Nah lalu kata Basil lagi sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Ada? Kayaknya semua mengerti ya. Iya. Tentang ini ya, tentang kebohongan itu jadi boleh ya kalau bohong untuk keselamatan. Iya. Sebenarnya ada juga mereka kecil misalnya orang yang kita merasa mereka itu nggak terbuka dengan kita. Ya makanya kita perlu argumentasi. Seperti Basil Chrysostom itu memberikan argumentasi kenapa kok kebohongan-kebohongan itu dilakukan. Ya akhirnya Basil tidak terima. Gitu. Kecuali apa namanya kita pakai trik ya, kita pakai cara-cara yang memang menjatuhkan orang itu nggak boleh, gitu, ya kan? Misalnya kalau ada seseorang atau itu kita ayah kita tuh ya, dia dalam keadaan sakit gitu. Terus tiba-tiba ada anaknya atau siapa yang kena musibah, gitu ya. Kamu tega nggak menceritakan
olehnya. Kan? Bisa-bisa dia kena serangan jantung langsung mati. Ya kan? Ya, itu bilang kadang-kadang kita perlu pakai itu dalam bahkan strategi seperti itu ya, bukan hanya dalam peperangan dia bilang. Dia kan tulis di sini ya. Mana ya tadi? Oke. The need of deceit is found within it. Yes. The need of deceit is found not only in war but also in peace. Ya kan? Kita butuh tanda petik tadi ya, berbohong, menipu. Itu nggak hanya ditemukan di dalam perang, tapi juga di dalam keadaan damai. In reference to the affairs of the state, dalam hal misalnya kehidupan urusan negara, ya kan, urusan politik, gitu. Kemudian di dalam kehidupan pribadi, ya, dalam kehidupan keluarga, kehidupan pertemanan, oke, itu dibutuhkan. The need of deceit. Ya. Tetapi bukan untuk tadi menjatuhkan atau membinasakan seseorang, tapi untuk the benefitnya, untuk keuntungan dia. Ya. Nah, kalau dia merasa dibohongi, ya kita perlu menjelaskan. Ya, tapi sebagai teman sahabat, kita jangan menghakimi, tapi minta doa dengan baik. Tapi kita nggak boleh menjatuhkan teman kita juga. Ya, nah itu tadi kata Pastor kan. Saya menanggungnya itu di dalam stillness dan meekness. Gitu. Ya, ini satu pelajaran moral yang baik buat kita. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi lalu menjawab jawaban dari Krisostom begini. Apa yang kamu jelaskan itu semua tidak berlaku untuk saya. Aku nggak mau pakai cara seperti itu, kata Basil. Basil merasa masih bisa terima. Karena aku bukanlah musuh, atau aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Tapi sebaliknya, aku mempercayakan semua seluruh rencanaku dalam keputusanmu. Aku akan selalu mengikuti jalan yang kamu ambil, yang kamu tempuh. Nah, John Chrysostom menjawab, tetapi temanku yang baik, ya, inilah alasan kenapa aku mengatakan ini, karena hal yang saya memakai cara ini, the kind of visit ini, itu adalah a good thing, hal yang baik buat kamu, ya, di dalam pertemanan kita. Nah, buktinya apa kenapa itu baik adalah karena kamu akan mengalami beneficial. Kamu tidak dibohongi justru. Ya, jadi kita membela, aku sebenarnya tidak membohongi kamu, tapi ini adalah satu keputusan yang menguntungkan kamu. Kenapa? Karena kalau saya tidak melakukan ini, maka kamu tidak jadi bisa habis. Kalau kamu tidak bisa habis, kamu nggak akan memperoleh keuntungan dari seorang imam itu. Tentu keuntungan tanda petiknya yang positif ya. Gitu. Nah, kata Chrysostom, udah ngerti ya? Hah? Oke. Kalau baca lagi aja. Ya. Nah, lalu Chrysostom jelaskan tadi di sesi yang pertama saya jelaskan, ini bukan deceit sebetulnya, tapi adalah beneficial. Katakanlah misalnya kamu pergi ke dokter, ya, dan mencari tahu apa penyakit
para dokter itu tidak hanya akan menceritakan skill mereka, ya, tetapi para dokter itu juga akan memakai bahasa-bahasa yang mencoba untuk meyakinkan si pasien bahwa bisa sembuh. Walaupun memang mungkin pas mengalami penyakitnya cukup parah gitu kan, tapi seorang dokter tentu akan mencoba untuk menenangkan si pasiennya. Ya, saya nggak tahu ya, Pak Dokter. Kamu sudah stadium akhir, hidupmu besok. Pasti dokternya juga akan ngomong, oke, kita akan coba yang terbaik. Ya, semua kehidupan yang bergantung sama Tuhan. Takdirnya Allah gitu kan, pasti dokternya itu. Ya kita akan berusaha terbaik, tetapi semua kembali kepada Tuhan. Nah kan gitu kan, walaupun mungkin dokternya sudah berprinsip kemampuan dia itu cuma 1%, nah maksudnya kesempatan dia itu cuma 1%. Tapi itu kan yang sering terjadi kan, ya kan? Nah itu sama seperti aku dan kamu kan, saudara. Ya, seorang dokter akan berusaha restore, menyembuhkan orang yang sakit menjadi sehat. Ya, tapi ketika dia berencana untuk menyembunyikan hal-hal itu dari pasien, itu bukan berarti dianggap jahat, gitu. Ya, tapi ini adalah untuk apa? Keuntungan si pasien. Oke, nah hal yang sama dengan seizin kamu, aku juga melakukan trik yang demikian, seperti yang dilakukan oleh para dokter. Ya, tapi katakan sampai di sini ya. Tentu seseorang yang tiba-tiba sakit, demam, temperaturnya tinggi, ya, lalu pasien itu menolak untuk minum obat dan sebagainya. Tentu bagaimana si dokter itu juga harus mendekati dia, ya, untuk memberi obat supaya demamnya turun dan sebagainya. Nah sama, saya tahu kamu lagi panas nih, saya akan menenangkan kamu, katanya. Ya, pasti ini kan lagi emosi tinggi dia kan. Nah dia mau mencoba dengan usahanya untuk menghibur si pasien. Oke, dia kasih contoh ya, bagaimana seorang dokter itu merawat pasiennya. Sama seperti saya akan meyakinkan kamu, merawat kamu, bahwa kamu itu tidak dibohongi, tetapi kamu tuh justru sedang seperti pasien tadi dirawat untuk jadi sembuh, kata Mas Bill ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Basil itu menyebutnya itu adalah bukan disease, dia pakai istilah good management, ya, atau kepintaran, kecerdikan ya, cleverness dan satu skill. Oke, jadi ini nggak bisa disebut disease, penipuan, tapi apa? Good management, cleverness, skill, ya, yang akan mengoreksi, membetulin pikiran-pikiran kita yang nggak benar. Nah, bahasa itu ambil contoh, misalnya Phineas, seorang pembunuh. Kita lihat misalnya di dalam Bilangan 25 ayat 7 sampai 8. Coba bacakan sekarang. Bilangan 25 ayat 7 sampai 8. Saya nggak bisa menyebut Phineas itu seorang pembunuh, walaupun dia membunuh dua manusia sekaligus dengan satu kebasan pisaunya kan, gitu. Ataupun Elia,
setelah Elia itu dalam kisahnya akan membunuh ratusan prajurit, ya kan? Atau kalau kita lihat satu raja-raja tadi yang itu berkata satu raja-raja 18 ayat yang ke-40. Ini dia tindakannya itu dia bisa bertanggung karena ini juga ada di dalam cerita-cerita di dalam Alkitab. Ini yang mau dikatakan oleh Kristus. Satu Raja-Raja 18 ayat 40, coba baca. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh disebut. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kidron dan membunuh mereka di sana. Nah, apakah saya bisa menyebut Elia itu pembunuh dalam kasus ini? Ya. Kemudian kita lihat juga Kejadian 22 ayat 10. Seperti kita Abraham menyembeli, yang akan menyembeli anaknya sendiri. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Maka saya menyebut itu Abraham si pembunuh. Gitu. Kemudian Kejadian 27, ya, di situ menuduh cucunya dan keturunannya itu jahat dan penuh tipuan. Ya, kita lihat Keluaran 11 ayat 2. Baiklah katakan kepada wanita itu supaya setiap laki-laki meminta bahan emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Iya. Kemudian kita lihat juga bagaimana kisah Musa ya diselamatkan oleh putri Firaun. Ya toh? Nah, ada banyak contoh ya di dalam Alkitab. Ini adalah disebut dengan cleverness, skill, good management. Yang kita bukan katakan itu bukan deceit, gitu. Ya. Bagian ketiga ini diakhiri begini. Kasusnya adalah ini bukan kasus tentang pikiran yang licik gitu ya atau penipuan. Tetapi ini adalah kejadian-kejadian tadi itu Allah yang memerintahkan mereka gitu. Seperti tadi Abraham ya kan disuruh untuk membunuh anaknya sendiri. Ya. Lalu tiba-tiba bukan anaknya yang dibunuh. Apa? Malah kambing. Domba ya kan? Gitu. Nah, apakah Abraham itu disuruh penipu? Nah, pura-pura aja nih kan mau membunuh anaknya. Abraham tidak penipu. Tapi kalau gitu apa Allah disuruh penipu? Bukan disangka yang dikorbankan, tetapi malah domba. Apakah Allah itu penipu? Nah, tentu kita nggak bisa berpikiran seperti itu, kata Kristus. Lalu Elia, kalau gitu berarti Allah dong yang membunuh, karena Allah yang memerintahkan. Apakah Allah itu disebut penipu? Disebut deceiver, ya? Nah, Kristus bilang enggak. Karena apa? Nih ya, it is necessary to deceive in order to obtain the greatest benefit. Kadang-kadang kita harus pakai, ini bukan apa ya, dia katakan, ya ini sekarang bisa kita pakai, ya, it is necessary, seringkali itu menjadi necessary untuk deceive, untuk mencapai apa? Yang penting, the greatest benefit. Gitu. Ya, sementara kalau kita tidak memakai itu, maka akan mencelakakan orang itu dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, akan mencelakakan orang yang kita ini.
Nah, saudara-saudara, ini bagian yang ketiga, ya. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Chrysostom itu untuk mendapatkan the greatest benefit. Berarti apa yang dilakukan oleh Chrysostom itu adalah untuk benefitnya kita. Gitu. Ya. Oke, kita masih ada 30 menit, ya. Saya tahu ada beberapa yang sudah lihat jam terus, ya. Sesuai perjanjian saya, jam berapa? Jam 5. Oke, sebelum masuk yang keempat, ada pertanyaan. Nah, kalian sudah daftar semua di Google Classroom? Ada yang belum? Catatan saya itu masih 40-an, kita berapa orang ini ya? Tapi kalau belum, tolong tuh dimasukkan ya, karena di situ sudah ada penjelasan tentang tugas. Nah, oke. Ya. Untuk tingkat 1, 2, dan yang akhir tugasnya beda-beda. Ya, kita lanjut. Gak ada pertanyaan ya? Clear? Clear and stronger. Oke, kita lanjut yang keempat, the difficulties of pastoral care. Nah, di sini bagian yang keempat ini nanti sampai bagian terakhir ini Chrysostom mulai melakukan pembelaan-pembelaannya. Kenapa jadi seorang imam itu mendapatkan the greatest benefit? Ya, jadi kalau saya dengan soal ujian misalnya, jelaskan the greatest benefitnya dari seorang imam. Nah, kalian mesti menguasai yang bagian 4 sampai 16. Kira-kira gitu. Nah, nanti tugasnya diskusikan ya. Kalian akan ambil nanti bisa salah satu topik tentang yang kita bahas ini. Ya, misalnya bisa ambil poin yang keempat, the difficulty of pastoral care. Akan mengerti tentang kesulitan-kesulitan dalam pelayanan penggembalaan atau pastoral. Ya, oke. Nanti ada yang lain, tentang purity of the heart, ya, memurnikan hati, tentang bagaimana berkhotbah, bagaimana punya karakter seperti seorang imam, ya, apa fungsi pelayanan imam. Nanti semua dijelaskan di buku ini. Cuma 50 halaman. Hari ini kita sudah halaman ke-10 ya kan? Tinggal 40. Ya. Oke, kita lanjutkan. Chrysostom mengatakan kita bisa menggunakan the power of deception for good end, itu intinya. Ya, it is possible for us to use the power of deception for a good end. Ya. Daripada kita menggunakan cara-cara lain yang licik tapi yang menghancurkan orang itu. Misalnya kalau kita putar balik, akhirnya Chrysostom itu kalau dia mau licik gitu ya sama Basil, ya udah dia nggak mau Basil itu ditambahkan, iya kan? Akhirnya Basil kehilangan kesempatan yang berharga untuk melayani dia, kehilangan, ya kan? Nah, tapi aku tidak menggunakan itu. Ya, tapi aku menyebut itu bukan penipuan, tapi adalah sejenis good management. Ya, jadi
saya pintar berstrategi. Seperti jenderal perang itu punya strategi perang. Nah, saya punya good management seperti itu. Oke, lalu Baca mengatakan, kamu bilang itu good management, ya kan? Apa keuntungannya kalau itu? Kalau kamu tuh, ya, kamu bilang itu good management, bukan menipu aku. Lalu Baca bertanya, apa keuntungannya dari good management itu? Nah, John Chrysostom mengatakan, the advantage-nya, keuntungannya itu akan jauh lebih besar yang kamu bisa lihat nanti. Seperti yang Kristus katakan sendiri, dia katakan dengan bibirnya dia mengatakan, apa buktinya kalau kamu mengasihi aku? Nah, demikian dia bertanya kepada Petrus. Nah, di sini di bagian buku atau bagian yang keempat ini, buku yang kedua ini atau bagian yang keempat ini, Chrysostom menafsirkan menarik ya tentang Yohanes ini. Apa yang disebut Yohanes dalam Injilnya, pasal 21 ya. Kristus berkata, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Yesus bertanya gitu kan. Lalu Petrus mengaku, iya, aku mengasihi. Ya. Lalu Tuhan tambahkan lagi, jika kamu mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Ya. Nah, Tuhan meminta Petrus, muridnya ini, ya, jika dia mengasihi Yesus, Tuhan tidak memerintah dia untuk yang lain-lain. Misalnya, ayo kamu jadi pertapa, kamu jadi biarawan, kamu harus belajar kebenaran, gitu. Ya, tapi disuruh untuk intended, superintendent of the sheep. Disuruh untuk menjaga, menggembalakan domba-dombanya. Gitu. Ya. Lalu dia katakan, nah ini adalah satu bukti, ya, bahwa orang yang mengasihi aku, ya, itu adalah orang yang mau merawat aku, merawat domba-dombaku. Dia katakan. Oke. Jadi orang yang mengasihi Kristus itu adalah bukan orang yang banyak berdoa kepada dia, ya, tapi adalah orang yang peduli kepada domba-dombanya Kristus. Nah, di sini dikatakan ini adalah tanda kasih kepada kita, ya, bukan yang diperoleh karena kita memberi banyak uang kepada dia. Oke, tapi menggembalakan domba-dombanya. Jadi kita mengasihi Tuhan itu bukan dengan pemberian materi, kata Chrysostom, ya, tapi menggembalakan domba-dombanya. Lalu muridnya menjawab, kamu tahu Tuhan bahwa aku mengasihi kamu. Ya, nah, lalu Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan kepada dia. Ini aku sendiri, ya, juga mengorbankan diriku supaya aku menjadi gembala bagi domba-dombaku. Ya, kita tahu Yesus itu mati, ya, di atas kayu salib, dikorbankan supaya domba-dombanya itu dapat makanan, bisa hidup. Nah, kemudian siapa yang merawat domba-dombaku kalau bukan kamu, Petrus?
Ya. Nah, dari Krisostom itu lebih melihat ini soal bagaimana Petrus membuktikan kasihnya itu dengan cara apa? Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya. Nah, di sini dikatakan Kristus sendiri itu adalah saksinya, teladannya. The Savior did not stop there, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu mati bangkit, ya sudah, yang penting saya sudah terjun manusia. Tidak, dia meminta para muridnya untuk mewakili dia, menggantikan dia, terus merawat domba-dombanya ini. Nah, jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah peduli sama domba-dombanya Kristus, ya, maka kita sebetulnya nggak mengasihi Tuhan. Gitu. Ya, ini kata Kristus. Sama seperti kita bilang saya mengasihi orang tua saya, gitu, ya kan? Tapi kita tidak pernah peduli kepada apa yang dia korbankan untuk kita. Nah, apa yang Tuhan Yesus korbankan untuk kita? Nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Berarti Kristus itu mengasihi orang. Nah, kita diminta untuk mengembalakan orang-orang itu. Nah, itu yang menjadi penekanan, ya, pembelaan dari Krisostom kepada Basit. Jadi Yesus sendiri menginginkan Petrus dan kita semua punya keinginan yang sama seperti Yesus. Ya, dasarnya apa? Pengorbanan Kristus tadi, yang mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10, Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu apa? Mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, ya, supaya domba-dombanya itu selamat. Nah, Kristus sudah memberikan contoh teladan seperti itu. Nah, kita sebagai murid-muridnya dipanggil untuk seperti itu. Nah, ini jadi panggilan penggembalaan ini memang ya tidak ada kasih lain ya yang terbesar yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus selain kita jadi gembala, selain kita menggembalakan domba-dombanya. Walaupun kita tahu nanti ada banyak kesulitan, ya. Besoknya mengatakan kita itu sedang menggembalakan irrational flock of Christ, domba-domba yang irasional, ya. Domba-domba Kristus yang irasional, tetapi jangan takut, maju terus, oke? Nah, karena kita sedang membuktikan bahwa kita tuh mengasihi Yesus. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tuh tidak membebaskan putranya satu-satunya, melainkan surrender him, ya, membunuh dia di atas kayu salib. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Mengapa sih Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang keji, gitu ya? Harus membunuh putranya sendiri. Nah, itu tujuannya adalah reconcile, ya, merekonsiliasi dirinya, oke, dengan apa yang dia sebut dengan musuhnya, dan menyelamatkan chosen people, umat pilihannya. Mengapa dia harus mencurahkan darah, gitu, ya? Nah, itu adalah untuk domba-domba tadi dia katakan. Ini ya, it was that he might win this thing, which he entrusted to Peter and to Pastor. Jadi
darah yang dicurahkan oleh Kristus itu adalah untuk menyelamatkan domba-dombanya, dan sekarang domba-dombanya itu dipercayakan kepada siapa? Petrus dan murid-murid yang lain. Ya kan? Jadi kalau Petrus dan murid-murid yang lain itu menggembalakan, maka dia sebetulnya melengkapi penderitaan Kristus, darah Kristus itu. Karena darahnya sudah domba-dombanya. Lalu yang kemudian melakukan perawatan, menjalankan merawat domba-domba itu siapa? Murid-muridnya. Berarti kata ketika Paulus dia melengkapi apa yang diderita oleh Kristus. Nah, kita melanjutkan. Siapa di sini yang faithful, yang setia, yang bijak, hamba yang bijaksana? Ya, jika bukan Allah yang memilih membangun rumah. Ya, siapa di antara kita yang bisa kalau bukan Allah yang memilih dan membangunnya? Begitu juga dengan gereja, dengan domba-domba Kristus. Lalu dia katakan di sini, kalau kita baca di dalam siapa yang di sini ya, yang layak, yang bijaksana, yang setia, yang bisa melakukan perintah, ya, merawat domba-domba ini atau di household, ya. Nah, household kan nanti jadi gereja, gitu ya. Nah, lalu tidak akan biarkan Petrus dan teman-temannya yang dipilih. Jadi di sini yang mau dikatakan oleh Christopher bahwa enggak semua orang dipanggil untuk jadi gembala atau jadi imam. Ya, hanya orang-orang yang dipilih. Gitu, Petrus dan nah begitu juga saya panggilan kita menjadi imam. Ini adalah satu panggilan yang spesial, yang khusus yang Tuhan tanamkan, ya, kepada kita. Tuhan tidak berkata kepada semua orang lain, ayo semua gembalakan domba-domba. Tidak, dia berkata khusus kepada Petrus. Dia berkata khusus pada Petrus. Nah, intinya adalah dia katakan, ya, jika kamu mengasihi aku, oke, Tuhan berkata, praktis fasting, puasa, tidur di sana, berjaga-jaga, oke, menang atas semua godaan, lalu menjadi orang tua bagi orang-orang yang tidak punya orang tua. Nah, tapi dari semua itu, dia katakan, Tuhan tidak menjawab itu. Yang dia jawab justru adalah tend my sheep. Kenyataannya Tuhan tidak mengatakan, apakah kamu mengasihi aku Petrus? Ya. Lalu Tuhan tidak mengatakan, ya udah kalau gitu kamu puasa seminggu 7 kali. Enggak. Tuhan tidak mengatakan, ya udah kamu jadi orang tua asuh untuk setiap orang. Enggak. Lalu Tuhan tidak mengatakan kamu harus berjaga-jaga panjang malam. Tidak. Tapi yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah gembalakan domba-domba. Nah, ini yang dijelaskan oleh sosok. Nah, ini poin penting, poin pertama. Kenapa kok kita dipanggil? Maksudnya apa itu
privilege, yang khusus, yang sangat spesial di hadapan Yesus. Yesus sendiri yang ngomong, gembalakan domba-domba. Ya. Nah ini hal yang sangat pentingnya. Nah waktu kita menjadi pendeta nih, jadi sekolah teologi, jadi hamba Tuhan gitu, tidak lain tidak bukan itu tujuannya itu satu, gembalakan domba-domba. Gitu. Ya. Nah baru kita lanjut lagi. Kalau gitu menggembalakan domba-domba itu, ya, tidak semua orang itu bisa melakukannya. Banyak orang gagal. Ya. Many women and men, ya, bisa melakukan banyak hal lain. Tetapi yang dipercayakan oleh Kristus untuk menggembalakan banyak jiwa, ini mungkin nggak banyak. Oke. Nah, berarti ini satu panggilan yang sangat mulia, sangat spesial. Ya. Nah, terus dia katakan, dan biarlah kita itu melihat panggilan penggembalaan ini sebagai sesuatu yang tadi saya katakan mulia, yang spesial begitu ya. Tapi Kristus juga mengatakan ini panggilan jadi gembala atau jadi imam ini berbeda ketika kita jadi domba. Gitu. Dan mana yang lebih tinggi, jadi imam atau jadi domba? Ya jadi gembala atau jadi domba? Ya, tentu jadi gembala. Gitu. Kenapa? Standarnya yang dibutuhkan oleh seorang gembala itu jauh lebih tinggi from the shoulder and upward. Ya. Jadi standar yang dibutuhkan menjadi seorang gembala atau imam itu harus di atas rata-rata, melebihi domba. Ya. Nah, kalau dia katakan antara gembala dan dombanya, ini perbedaan seperti ini orang rasional dan irasional. Kata sosok. Ya. Gembalanya itu harus, ibaratnya gini, gembala itu harus selalu jadi orang waras gitu, rasional. Kalau dombanya boleh irasional, tapi kalau gembalanya itu tidak irasional, belum celaka. Ya, gembalanya nggak boleh stres, krisis ekonomi itu nggak boleh stres, ya. Harus tetap jadi orang rasional, gitu. Ya. Karakternya ya, di situ dikatakan standard of inquiry-nya itu from the shoulder and upward, harus lebih tinggi dari ya. Kalau domba standarnya segini atau segini, dia harus melebihi. Nah, itu maksudnya. Jadi standar yang dibutuhkan dari seorang gembala itu berat. Ya, nah makanya ini adalah panggilan yang spesial. Ya, dan penuh anugerah. Kristus sendiri yang mengatakannya, kamu mengasihi aku, gembala aku. Nah itu. Kalau dia kehilangan dombanya, baik itu dicuri ya, oleh perampok,
atau dimakan oleh serigala gitu ya. Dia katakan mungkin sang pemilik itu ya hanya kehilangan aja. Dombanya hidup. Ya kan? Si gembalanya yang paling dipanggil, ya, paling dikasih uang, suruh ganti rugi, kan gitu kan? Ya gembalanya itu diculik orang, diculik sama nabi, nah, kan? Paling ya gembalanya ganti rugi uang aja kan? Ya gitu. Tapi kalau jadi imam atau jadi gembala pastoral gitu, kalau ada dombanya yang hilang, kita nggak bisa ngomong sama saya ganti rugi deh pakai uang, bisa nggak bisa, ya kan? Ya kalau ada domba kita yang tersesat gitu atau hilang, kita nggak bisa ngomong sama si tuan dan pemiliknya domba itu, kita ngomong, ya udah tuan saya ganti rugi aja ya, 1 ekor berapa nih, 1 juta misalnya. Nah kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, ya udah Tuhan saya suap kamu 1 juta deh, karena ada 1 domba saya yang hilang. Nah nggak bisa begitu, ya. Kalau ada di sini, oke. Nah jadi kita harus siap-siap menerima penalti kalau kita gagal, ya. Maka kata yang bagus, jadi guru itu atau di sini jadi pengkhotbah ini jauh lebih berat, karena kita dituntut untuk punya standar karakter yang lebih tinggi daripada orang lain. Ya, kita pertarungan kita itu bukan hanya dengan serigala atau pencuri, ya, tapi ini adalah pertarungan kita itu melawan, kata Rasul Paulus. Coba kita baca di dalam Efesus ya, bahwa perjuangan kita itu bukan hanya melawan daging dan darah, tapi seorang imam itu, seorang gembala itu pertarungannya itu melawan apa? Roh-roh jahat di udara, ya kan? Melawan principality, power, rulers of the world of darkness, melawan semua the spiritual host of weakness, ya, semua roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, kamu lihat, ini adalah satu pertarungan yang sangat berat bagi seorang gembala. Jadi, akan berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Atau seringkali bahasanya apa? Musuh dalam selimut. Nah, gitu. Ya, kalau gembala domba ya paling dia kelihatan kan musuhnya, ada serigala atau ada perampok kan gitu kan. Tapi di gereja serigala perampoknya itu bukan cuma berkaki 2, tapi punya sayap juga. Roh-roh jahat di udara itu, gitu, yang menyusup ke domba-domba kita. Hanya jadi perampok, ya kan? Gitu. Nah, setiap semua keputusan kita selalu ditentang. Nah, ini memang gak gampang ya. Saya pernah final weekend dulu, saya waktu masih mahasiswa di Jakarta. Setiap Sabtu Minggu saya weekend di Kelapa Gading, di sebuah gereja. Hampir berapa ya? Saya kuliah 3 tahun ya, selama 2,5 tahun ya, 5 semester itu saya weekend. Nah, saya dipercayakan karena waktu itu saya mulai weekend itu semester 2 ya, di remaja ya, sekolah minggu. Saya pernah coba praktek 2 bulan di luar, kenapa saya pernah ngajar bayi-bayi yang 4-5 bulan pernah, nah praktek 2 bulan mau nggak mau kan. Tapi
akhirnya saya dapat satu weekend tempat pelayanan gereja. Nah, saya ditaruh di remaja, komisi remaja. Satu pemuda, minggunya remaja. Gitu. Pemuda pertama datang, karena ini dari sekolah Wingkop gitu ya kan, wah kayak ekspektasinya tinggi, kayak masuk itu udah tahu semua gitu. Dia nanya doktrin itu, wah pusing juga jawab. Mau bilang nggak tahu, malu juga. Ya kan? Ini saya berpikir, ini pikiran apa yang masukin pemuda ini? Ya, gitu. Kalau saya bilang, kalau saya jawab tahu, tapi ternyata saya nggak tahu. Dan saya takut kan, saya dibilang bodoh. Ya, dia sok tahu. Ya, tapi kalau saya jawab sok tahu, wah ini bisa menyesatkan. Nah itu pergumulan saya terus gitu ya. Belum di sekolah di remajanya, itu di pemudanya kan, karena pemudanya itu sudah sering ikut seminar-seminar Pak Tong gitu ya. Kagum dengan predestinasi lah, tulis lah, apa gitu ya waktu itu. Waduh, saya kan baru semester 2, baru belajar teologi 6 bulan gitu. Saya coba seperti apa. Nah itu pergumulan saya sedikit iya. Karena saya juga nggak terpanggil di pemuda ini. Karena di sekolah minggu juga enggak gitu ya. Pemuda saya coba juga sulit. Ya udah, besok minggunya di remaja. Gitu. Nah remaja itu gaul-gaul semua gitu. Waduh, saya tampilan saya ya, lihat saya tuh kayak apa gitu. Nggak dihargai. Akhirnya pendeta itu panggil saya, kamu besok tampilannya lebih ini kok. Ya, saya kan suka yang nggak formal ya. Saya pernah suatu saat saya pakai sandal gitu. Di klien nggak ada minggu di remaja. Ya saya pakai bukan sandal jepit sih, tapi sandal yang ya kayak ada talinya lah gitu di depan. Saya pikir udah formal kan. Saya dipanggil majelis itu, wah kamu tuh kok pakai begini? Kamu gak ada sepatu ya, saya beliin dah. Malu ya. Ya akhirnya besok ini. Nah, lalu remajanya juga, ya pengurus-pengurusnya itu kan ada senior gitu ya. Apa namanya, wah ngomongnya itu pintar, Kristus gitu. Nah ini saya baru datang, ya tiba-tiba disuruh jadi apa namanya pembina gitu ya, yang melihat bahwa mereka khotbah sampai khotbah gitu. Nah suatu saat saya disuruh khotbah di remaja itu, tapi ya gitu semua keluarin HP, ya nggak ada yang dengar. Terus apa yang saya bilang kayaknya nggak menarik gitu. Nah saya tanya kenapa sih? Ya nggak menarik kok, nggak ada lucunya, nggak ada kesaksiannya yang apa wow gitu lah ya. Kira-kira bahasa mereka maunya itu yang bisa lucu, yang bisa menghibur gitu ya. Ya tapi juga ada teologinya gitu. Pokoknya tuntutannya mesti sempurna. Kalau saya khotbah, saya rasa nggak ada lucunya juga gitu. Garing gitu. Nah, akhirnya mereka bilang, udah, kok ini nggak usah khotbah lah. Cari pokoknya yang ini loh, pembicara-pembicara yang sudah ngetren gitu di kalangan remaja kan biasanya ada pembicara panggilan lah biasanya. Gitu, oh, si ini, ya udah, saya mengikuti. Saya nggak dikasih khotbah. Ya, tapi saya nurutin apa keinginan mereka. Ya sudah, saya jadwalin teman-teman saya panggil. Saya tahu kan teman-teman saya di Rikom tuh yang korbannya pintar siapa, yang suka lucu siapa. Itu jadwalin. Dan saya dia jangan-jangan saya nggak terpanggil di gitu. Lalu saya dikasih kepercayaan nih, kasih pengumuman warta gereja di Hidayah Umum, maaf enggak saya. Dan hari tiap minggu mereka ada ibadah 2 kali, pagi bukan saya, karena saya di remaja. Lalu sorenya jam 5 ada
ibadah lagi, disuruh doa syafaat dan sekaligus bawa wartan gereja. Waduh, berdiri di atas mimbar gitu, kayak itu kan gereja GKI ya, mimbarnya kan tinggi gitu. Waduh, langsung down. Ngomongnya belepotan gitu, ya. Lalu saya mikir, waduh, pelayannya kok susah sekali ya, harus khotbah. Itu khotbah aja, saya udah gemetaran gitu. Ya, saya pernah khotbah kuliah homiletik, Pak Yakub itu dengerin di samping itu pergi dia. Khotbah saya belum selesai dia udah nggak tahan pergi. Gitu. Ya, saya mikir kan, benar jadi saya sekolah teologi itu. Ya, salah masuk mungkin. Ya. Nah, gitu ya. Jadi memang apa namanya? Ya waktu itu saya belum kenal Krisostom sih ya, nah ini, gitu. Tapi ya gitu ya, ini contoh realita pelayanan yang nggak gampang. Ya, yang tidak bisa kerjakan ya kita kerjakan dengan maksimal mungkin. Oke, ini sudah lewat 1 menit. Saya kira hari ini kita sampai di sini dulu. Kita tandai ya halaman 11 ya. Oke, minggu depan hari Selasa kita akan